Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia Jaya. Perkenalkan saya Fikri Ardiansyah dari kelompok 1 yang akan memaparkan materi jenis wacana berdasarkan pemakaian dan penuturan. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah wacana dan pragmatik bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Irwan Siagian, Magister Pendidikan. Adapun pokok materi yang akan saya sampaikan ada 5. Yang pertama adalah hakikat wacana, yang kedua adalah unsur wacana, yang ketiga fungsi wacana, yang keempat jenis wacana berdasarkan pemakaian, dan yang kelima sekaligus yang terakhir adalah jenis wacana berdasarkan penuturan. Baik, langsung saja kita masuk pada pokok materi. Yang pertama adalah hakikat wacana. Wacana menurut Silaswati pada tahun 2019 adalah rentetan kalimat yang berkaitan sehingga membentuk makna yang serasi di antara kalimat-kalimat tersebut. Dari teori tersebut, wacana dapat dikatakan sebagai kumpulan kalimat yang memiliki makna dengan memerhatikan aspek gramatikal kebahasaan. Adapun contoh pada wacana adalah sebagai berikut. Pertama, usapkan di seluruh tubuh sehabis mandi dan setiap Anda menggunakannya. Kedua, sesuai untuk semua jenis kulit. Dan yang ketiga, untuk hasil terbaik, gunakan secara teratur. Kalimat-kalimat di atas adalah wacana prosedur untuk pemakaian body lotion. Dikatakan sebagai contoh wacana karena adanya kepaduan antar kalimat satu dengan yang lain, sehingga pembaca memahami makna atau maksud dari teks tersebut. Selanjutnya, pengertian wacana datang dari Hajar tahun 2019 yang menyatakan bahwa wacana merupakan rangkaian tindak tutur manusia untuk mengungkapkan hal yang disajikan dalam satu kesatuan yang utuh, teratur, dan sistematis. Dari pendapat tersebut, wacana dapat didefinisikan sebagai bentuk komunikasi manusia yang terjadi di lingkungan untuk menyampaikan pesan dengan kesatuan juga kepaduan. Selanjutnya ada contoh wacana yaitu sebagai berikut. Surat Bapak tertanggal 27 November 2023 telah kami terima. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak kepada perusahaan kami. Kalimat di atas merupakan contoh dari wacana tulis, di mana kalimat satu dengan yang lain memiliki keterkaitan makna. Wacana tersebut mengartikan bahwa perusahaan penulis telah menerima surat dari pengirim atau perusahaan yang sedang bekerja sama dengannya. Hakikat wacana yang ketiga datang dari Panggabean pada tahun 2019 yang menyampaikan bahwa wacana adalah kumpulan pernyataan-pernyataan yang ditulis atau diucapkan atau dikomunikasikan melalui tanda-tanda. Dari pendapat Panggabean tersebut, pengertian wacana dapat didefinisikan sebagai bentuk informasi, baik itu secara lisan maupun tulis yang disampaikan melalui tanda. Adapun contoh wacana yang selanjutnya adalah jangan buang sampah di sini. Contoh kalimat di atas dikatakan sebagai wacana karena adanya kalimat dan makna dalam sebuah tulisan yang memuat sebuah informasi atau pesan. Wacana di atas biasanya ditemukan di suatu lahan kosong yang sering dijadikan tempat pembuangan sampah liar. Biasanya pemilik lahan akan menuliskan wacana seperti contoh di atas untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang telah membuang sampah di lahan miliknya tersebut. Sintesis dari wacana-wacana yang telah disampaikan oleh para ahli di atas dapat ditarik simpulan bahwa wacana adalah bentuk komunikasi yang digunakan oleh manusia pada kehidupan sehari-hari, baik itu secara lisan, tulis, maupun melalui tanda yang memiliki kesatuan dan kepaduan yang bertujuan untuk menyampaikan pesan, maksud, dan tujuan. Wacana juga tidak boleh meninggalkan dua unsur penting, yaitu kalimat dan makna. Teman-teman sekalian, setelah pokok materi hakikat wacana, kita langsung masuk pada pokok materi kedua yaitu unsur-unsur wacana. Ismi dan Rahayu mengemukakan pada tahun 2021 bahwa unsur-unsur wacana dibagi menjadi dua, yaitu ada unsur internal yang meliputi kata, kalimat, konteks, dan konteks. Serta yang kedua adalah unsur eksternal yang meliputi implikatur, presuposisi, referensi, dan inferensi. Baik, sama-sama kita membahas mengenai yang pertama unsur internal dari wacana. Yang pertama unsur internal adalah kata. Minarti 2021 mendefinisikan kata sebagai kombinasi morfem yang dianggap sebagai bagian terkecil dari kalimat. Dari pendapat ahli tersebut berarti kata adalah huruf-huruf yang disatukan dan membentuk makna namun lebih sederhana dari kalimat.
Contoh dari kata adalah baju. Contoh di atas adalah bagian dari kata, yaitu baju yang memiliki arti sebagai penutup pada bagian atas. Unsur internal pada wacana yang kedua adalah kalimat. Tarmini tahun 2019 mengungkapkan bahwa kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan yang diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan intonasi atau tanda final. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa kalimat adalah kumpulan kata yang diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda atau intonasi final. Contoh kalimat adalah sebagai berikut. Irwan Siagian adalah dosen di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Contoh tersebut merupakan kalimat dikarenakan diawali dengan huruf kapital dan ditutup dengan tanda titik sebagai tanda final yang dicirikan sebagai sebuah kalimat. Unsur internal pada wacana yang ketiga adalah konteks. Goziyah pada tahun 2020 Goziyah tahun 2020 menyatakan bahwa konteks merupakan kalimat yang mendahului kalimat selanjutnya yang beriringan. Keberadaan konteks dalam wacana menunjukkan bahwa suatu teks memiliki ikatan dengan teks yang lain. Dari pendapat tersebut, konteks diartikan sebagai teks yang berfungsi untuk mendampingi teks lain, juga memiliki keterkaitan dan kesejajaran dengan teks yang didampinginya. Contohnya adalah sebagai berikut. Fikri adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia juga anak laki-laki satu-satunya. Contoh di atas termasuk konteks ditandai pada ia yang mengacu pada teks lain yaitu Fikri, yang dimana sebagai anak ketiga dari 3 bersaudara sekaligus anak laki-laki satu-satunya. Setelah kita mengetahui unsur internal dari sebuah wacana, lanjut kita mengetahui tentang unsur eksternal dari sebuah wacana. Yang pertama adalah implikatur. Yanti 2019 menyatakan implikatur atau implikatur percakapan adalah adanya keterkaitan antara ujaran dari seorang penutur dan lawan tutur yang dapat dipahami secara tersirat atau ungkapan-ungkapan hati yang tersembunyi. Dari pendapat tersebut dapat ditarik simpulan bahwa implikatur adalah pemahaman yang tidak terlihat namun dapat dipengerti oleh penutur dan lawan tutur secara tidak langsung. Contoh dari implikatur adalah sebagai berikut. Tokoh A. Wah, panas sekali sore ini. Kamu kok tidak berkeringat? Apa tidak kegerahan? B. Tidak, aku sudah mandi tadi. Kalimat jawaban B, aku sudah mandi tadi secara literal tidak mempunyai sangkut paut dengan kalimat pertanyaan dari B. Apakah tidak kegerahan? Namun secara tersirat jawaban itu menyatakan bahwa B tidak kegerahan karena dia sudah mandi. Dan bagi siapapun yang sudah mandi, pasti tidak gerah lagi. Unsur eksternal yang selanjutnya adalah presuposisi. Yanti 2019 mengungkapkan praanggapan atau presuposisi adalah pengetahuan bersama yang dimiliki oleh penutur atau lawan tutur yang melatar belakangi suatu tindak tutur. Dari pendapat tersebut, presuposisi berarti kesepakatan atau kesamaan yang terjadi pada sebuah situasi atau proses komunikasi antara penutur dengan lawan tutur. Contoh presuposisi adalah sebagai berikut. Tokoh A, anakmu yang bungsu sudah kelas berapa? B menjawab, baru kelas 2 SD. Dari peristiwa tutur di atas adanya pengetahuan bersama bahwa A mengetahui B mempunyai anak lebih dari satu dan A mengetahui bahwa B memiliki anak yang sudah bersekolah. Unsur eksternal pada wacana selanjutnya adalah referensi. Jaja Sudarma dalam Maharini 2018 menyatakan bahwa referensi digunakan untuk menegaskan bahwa topik yang seolah-olah baru sebenarnya adalah topik lama. Dengan demikian, topik tersebut bukanlah topik baru, melainkan topik lama yang menggunakan nama lain dari referensi yang diacunya. Dari pendapat ahli tersebut, referensi adalah acuan dari sebuah topik yang telah dibahas. Referensi tidak menghilangkan pembahasan awal, hanya saja sebagai temuan baru yang didasari topik sebelumnya. Contoh referensi adalah sebagai berikut. Apa yang kami sampaikan adalah sebagian kecil yang dapat dilakukan dengan mudah oleh setiap orang di lingkungan rumah tempat tinggalnya. Berdasarkan contoh tersebut, kata kami yang mana sebagai referensi orang pembicara
Orang pertama, pembicara atau penulis, dan orang lain di pihaknya, tetapi tidak mencakupi orang lain di pihak pendengar atau pembaca, yang mana sebagai referensi. Unsur eksternal yang terakhir adalah inferensi. Akbar 2018 mengemukakan inferensi adalah proses yang harus dilakukan oleh komunikan untuk memahami makna yang secara harfiah tidak terdapat dalam wacana yang diungkapkan oleh komunikator. Dari pendapat ahli tersebut, inferensi adalah memaknai sebuah tuturan atau konteks yang tidak disampaikan secara langsung atau tidak seperti maksud sebenarnya. Contoh referensi adalah sebagai berikut. Juliet, just Juliet is my heart, baju laki-laki. Dan Romeo, just Romeo in my heart, baju yang dikenakan oleh wanita. Maksud yang disampaikan oleh penutur kepada mitra tutur adalah tentang kesetiaan kepada pasangan masing-masing. Hal itu tampak pada wacana yang menyatakan hanya Juliet di hatiku atau hanya Romeo di hatiku dan tidak ada orang lain. Pokok materi yang ketiga adalah fungsi wacana. Putri Anwar dan Anshoiria tahun 2020 mengemukakan bahwa fungsi wacana terbagi menjadi 5. Yang pertama wacana ekspresif, yang kedua wacana fatis, dan yang ketiga wacana informasional, yang keempat wacana estetik, dan yang kelima wacana direktif. Berikut adalah pembahasannya. Fungsi wacana yang pertama adalah wacana ekspresif. Sebuah wacana dikatakan ekspresif apabila wacana itu bersumber pada gagasan atau yang menyangkut perasaan si penutur atau penulis sebagai sarana ekspresi. Definisi tersebut disampaikan oleh Septiani dan Mulyaningsih pada tahun 2022. Contoh wacana ekspresif adalah sebagai berikut. Wow, indah sekali bukit itu. Wacana di atas merupakan contoh wacana ekspresif karena adanya ekspresi yang dituangkan dalam bentuk tulis, yaitu ekspresi kagum atas keindahan bukit yang penulis telah lihat. Fungsi wacana yang kedua adalah wacana fatis. Wacana fatis menurut Baroroh tahun 2023 adalah wacana yang bersumber pada saluran untuk memulai, mengukuhkan, dan memperlancar komunikasi seperti wacana perkenalan pada pesta. Berikut adalah contohnya. A. Hai, salam kenal, siapa namamu? Hai, nama saya Fikri. Pada contoh di atas, adanya komunikasi yang didahulukan dengan perkenalan nama dengan harapan akan ada keberlangsungan komunikasi yang termasuk ke dalam fungsi wacana sebagai wacana fatis. Fungsi wacana yang ketiga adalah wacana informasional. Veronica dan Pramitasari tahun 2023 berpendapat bahwa wacana informasional adalah wacana yang bersumber pada pesan atau informasi, seperti wacana berita dalam media massa. Berikut adalah contoh dari wacana informasional. Selasa 28 November 2023 terjadi kebakaran di Pasar Edayana, Jakarta Timur. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Contoh di atas merupakan fungsi wacana informasional yang memberitakan tentang kebakaran sehingga para pembaca mendapatkan suatu informasi atau pesan. Fungsi wacana yang keempat adalah fungsi wacana estetis. Wacana estetis menurut Putri Anwar dan Anshoiria tahun 2020 dikatakan apabila wacana itu bersumber pada pesan dengan tekanan keindahan pesan seperti wacana puisi dan lagu. Berikut adalah contohnya. Kau bagai rembulan, di langit malam, teduh dan menenangkan. Contoh di atas adalah penggalan puisi yang dikatakan wacana estetis yang dicirikan dengan adanya diksi atau gaya bahasa pada penulisannya. Fungsi wacana yang terakhir adalah wacana direktif. Astuti tahun 2017 berpendapat bahwa wacana direktif adalah wacana yang diiringi penanda formal tertentu dan diarahkan pada tindakan atau reaksi dari mitra tutur atau pembaca. Berikut adalah contohnya. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. Kalimat di atas atau wacana di atas termasuk ke dalam wacana direktif karena adanya tindakan yang diarahkan kepada pembaca atau mitra tutur. Penulis secara tidak langsung mengharapkan pembaca untuk berdoa sebelum memulai untuk mengerjakan soal. Pokok materi pembahasan selanjutnya adalah jenis wacana berdasarkan pemakaian. Jenis wacana berdasarkan pemakaian dibagi menjadi dua, yaitu wacana lisan dan wacana tulis. Berikut adalah pembahasannya. A. Wacana lisan.
Hermanto tahun 2017 mengemukakan bahwa wacana lisan adalah wacana yang disampaikan secara lisan sebagai media komunikasi wacana lisan. Wujudnya dapat berupa sebuah percakapan atau dialog lengkap dan penggalan percakapan. Wacana lisan memiliki ciri adanya penutur dan mitra tutur, bahasa yang dituturkan, dan ahli tutur yang menandai giliran bicara. Dari teori tersebut, wacana lisan bisa dikatakan juga sebagai wacana yang disampaikan secara langsung dengan bahasa verbal, di mana bahasa kali pertama lahir melalui lisan atau ujaran. Maka dari itu, wacana lisan merupakan wacana yang paling pertama, primer, dan sebenar-benarnya. Berikut adalah contoh dari wacana lisan. Pak Irwan, Mas, kenapa kamu pakai baju ini? Fikri, karena yang ada ini saja, Pak. Percakapan di atas adalah salah satu contoh wacana lisan hasil transkrip yang terjadi di ruang kelas perkuliahan, di mana Pak Irwan sebagai dosen menanyakan kepada Fikri, seorang mahasiswa, kenapa beliau memakai baju yang saat itu dikenakan. Wacana lisan melibatkan mitra tutur dan penutur serta situasi juga konteks. B. Wacana tulis. Menurut Setiawati 2015, wacana tulis adalah teks yang berupa rangkaian kalimat yang menggunakan ragam bahasa tulis, sedangkan teks lisan merupakan rangkaian kalimat yang ditranskrip dari rekaman bahasa lisan. Dari teori tersebut, wacana tulis didefinisikan sebagai kalimat-kalimat yang berbentuk tulisan. Wacana tulis juga bisa diperoleh melalui pemindahan dari wacana lisan ke dalam bentuk teks. Contoh wacana tulis adalah sebagai berikut. Awas anjing galak. Kalimat di atas merupakan wacana tulis yang sering kita jumpai di pagar rumah. Biasanya penghuni rumah tersebut memiliki anjing yang galak, atau mungkin sudah ada keluhan dari warga sekitar terhadap hewan peliharaannya tersebut. Maka dari itu, wacana tersebut dibuat untuk memberi peringatan bahwa di rumah tersebut ada seekor anjing. Pokok pembahasan yang kelima adalah jenis wacana berdasarkan penuturan. Jenis wacana berdasarkan penuturan dibagi menjadi dua, menjadi wacana monolog dan wacana dialog. Berikut adalah pembahasannya. A. Wacana monolog. Baryadi 2015 berpendapat bahwa wacana monolog adalah wacana yang pemroduksiannya hanya melibatkan pihak pembicara. Maksud dari wacana monolog adalah jenis wacana yang dituturkan oleh satu orang. Wacana monolog ini juga bisa disebut sebagai hasil produksi wacana yang tidak membutuhkan jawaban atau hanya dilakukan oleh seorang penutur saja tanpa melibatkan mitra tutur. Berikut adalah contoh wacana monolog. Yang terhormat Bapak Irwan Siagian, Magister Pendidikan selaku Kepala SMA Nusa, yang kami hormati Fikri Ardiansyah selaku Wakil Kepala SMA Nusa. Contoh wacana di atas adalah wacana monolog dalam kegiatan membaca pidato, karena penutur tidak membutuhkan respon dari mitra tutur dan pidato termasuk ke dalam wacana monolog. Selanjutnya adalah wacana dialog. Menurut Baryadi 2015, bahwa wacana dialog merupakan wacana yang pemroduksiannya melibatkan dua pihak yang bergantian sebagai pembicara dan pendengar atau penutur dan mitra tutur. Berdasarkan teori di atas bahwa sebuah wacana termasuk ke dalam wacana dialog jika adanya dua orang yang melakukan komunikasi. Wacana dialog juga dapat diartikan sebagai salah satu wacana yang berbentuk percakapan dan adanya timbal balik antar pembicara dengan pendengar. Contoh dari wacana dialog adalah sebagai berikut. Pak Irwan, silakan kelompok siapa yang presentasi hari ini? Fikri, kelompok 1, Pak. Wacana di atas termasuk ke dalam wacana dialog karena adanya penutur yaitu Pak Irwan dan respon atau tanggapan dari mitra tutur yaitu Fikri. Dalam wacana dialog di atas juga terdapat konteks yaitu perkuliahan yang diampu oleh Pak Irwan dan akan melakukan presentasi. Baik, kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan meliputi bahwa wacana adalah bagian tertinggi dari ilmu linguistik yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dengan memerhatikan aspek internal sekaligus eksternalnya. Wacana tidak melulu luas dan juga tidak terlalu sempit. Wacana bisa berbentuk atas susunan gramatikal yang utuh, padu, dan kontinuitas.
terdapat kalimat dan makna di dalamnya tanpa disadari saat kita berbicara, menulis atau bahkan melihat beberapa tanda yang memiliki makna, itu juga disebut sebagai wacana, karena adanya konteks dan makna yang dipahami oleh mitra tutur. Dan wacana juga tidak hanya lahir dalam bentuk paragraf atau berbentuk tulis, namun juga bisa berbentuk suara ataupun lisan. Dan wacana juga bisa terjadi dengan interaksi mitra tutur dan penutur, namun juga bisa dilakukan oleh seorang penutur tanpa membutuhkan respon penutur. Sekian presentasi mengenai jenis wacana berdasarkan pemakaian dan penuturan dari saya. Semoga materi yang telah saya sampaikan bisa menambah wawasan bagi seluruh penonton yang telah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.